Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. para kiai yang hadir pada kesempatan ini, para pembicara dan semua yang mengikuti webinar. Pertama, tentu kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam mendiskusikan hal-hal penting yang menyangkut tentang bangsa, negara, dan agama kita ini. Saya sekaligus minta maaf karena memang uh, bersamaan dengan hari ini jam 9 di MUI Medan ini harus ada rapat semacam evaluasi dari satu tahun yang telah kita kerjakan. Jadi saya mohon waktu, saya singkat saja. Uh, apa yang menjadi tema kita hari ini adalah tema besar, ya. Tema besar yang luar biasa menurut saya, ya. Dan sangat mendasar dalam kehidupan baik, kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan suatu revolusi peradaban sebenarnya kalau kita bicara revolusi akhlak. Oleh karena itu, yang harus kita juga maklumi bahwa yang menariknya dari revolusi peradaban ini sesungguhnya dia mempunyai dasar konstruksi yang jelas. Ya. Konstruksinya jelas, bukan berdasarkan kemauan manusia atau masyarakat tertentu, atau bahkan bukan atas dasar nilai subjektivitas masyarakat, tetapi adalah atas dasar nilai-nilai universal yang ditetapkan oleh Allah. Jadi katakanlah kalau sederhananya kita di revolusi sedang sebenarnya revolusi akidah, revolusi bagaimana mengembalikan manusia menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Itu dasar bagaimana kita membentuk peradaban baru ini. Nah, saya pikir ini pekerjaan yang luar biasa revolusi ini. Kalau menyangkut pada istilah revolusi, ini tentu ada time limit, ya. Kalau perjalanannya panjang tentu tidaklah revolusi, namanya evolusi. Nah, yang menarik di situ adalah revolusi. Sebagaimana Rasulullah ketika memproklamirkan kalimat tauhid, itu 10 tahun sudah berubah masyarakat Mekah, Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun sudah menjadi suatu peradaban baru yang muncul di muka bumi. Nah, sekarang barangkali yang perlu kita pikirkan adalah strateginya supaya revolusi itu betul-betul revolusi. Bagaimana kita mengambil langkah-langkah dalam waktu singkat ini bisa terjadi revolusi. Berkaitan dengan kondisi kita di Indonesia, memang revolusi ini dibutuhkan, ya. Sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Sahal tadi, kemudian oleh moderator kita, ya, bahwa negeri ini sedang kacau balau dan semua bertumpu pada persoalan akhlak yang rendah, bahkan yang tidak minim akhlak, ya. Apa yang dimunculkan di dalam negara kita ini sekarang adalah bahwa pertama, misalnya kita tidak lagi berpegang kepada kesepakatan kita dalam bernegara, yaitu membangun negara ini berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita kukuhkan, ya, kita kembali melalui Dekret Presiden 5 Juni 1959. Itu adalah kesepakatan kita. Jadi apa yang produk-produk hukum undang-undang yang diberlakukan sekarang justru itu jauh menyimpang, dan perlakuannya adalah perlakuan yang juga menyimpang dari undang-undang yang ada. Sudah undang-undangnya menyimpang, perilakunya juga menyimpang, sehingga memang ini apa yang kita alami sekarang adalah penyimpangan-penyimpangan yang dasarnya tidak punya akhlak lagi. Nah, salah satu di antara akhlak yang harus yang ditanamkan itu adalah bahwa kita semua mengabdi hanya kepada Allah, dan salah satu di antara pengabdian itu adalah sikap jujur, ya, terimplementasi dalam sikap jujur. Jujur dalam memenuhi perjanjian, jujur dalam memenuhi kesepakatan, dan jujur dalam rangka memegang amanah. Itu yang sudah hilang sama kita sekarang, sehingga muncullah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang justru menyimpang dari apa yang kita harapkan mendirikan negara ini. Muncul pula semangat-semangat yang katakanlah memusuhi agama, muncul semangat-semangat yang mendiskreditkan para pemikir-pemikir kita, bahkan pemikir-pemikir kita menjadi dianggap yang memusuhi dalam arti mempertahankan kekuasaan. Ini persoalan-persoalan besar yang kita hadapi, sehingga
negeri yang diberikan oleh Allah penuh berkah ini, ya saya mungkin tidak tahu secara data, tetapi katakanlah kalau dilihat dari potensi alam kita itu luar biasa dibandingkan dengan potensi alam negara-negara lain. Orang lain mungkin hanya mempunyai minyak, kita punya minyak. Orang lain hanya mempunyai mempunyai pemandangan yang bagus. Kita juga punya pemandangan, tetapi kita semua lengkap, saya kira. Kalau dalam bahasa kita di Sumatera ini, atasnya minyak, di bawahnya minyak. Ya, jadi hebat, luar biasa anugerah yang diberikan kepada Allah. Tetapi kemudian karena memang penduduknya tidak berpegang kepada apa yang diamanahkan kepada kita ini, ya penguasa-penguasanya juga begitu, ya akhirnya apa yang menjadi potensi itu bukan menjadi rahmat, tetapi kadang malah kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyusahkan kita. Kita berkelahi karena rahmat yang diberikan Allah itu. Ini persoalan-persoalan besar saya kira. Jadi yang perlu segera dirumuskan dalam rangka apa yang dicanangkan oleh Habib Rizik ya, untuk revolusi mental ini, revolusi akhlak ini adalah apa strategi yang harus kita capai dalam rangka mewujudkan revolusi ini. Nah, kalau kita ingat misalnya, mohon maaf saya, walaupun dengan katakanlah keberhasilannya ada, tetapi mungkin kita perlu juga mempertanyakan misalnya, ormas-ormas Islam sudah berdiri hampir 100 tahun. Kalau kita mengambil dari Muhammadiyah di 1912 sampai sekarang mungkin 98 tahun, NU udah dari tahun 26 sampai sekarang itu udah ada 84 atau 74 tahun. Ya. Tetapi hasil dari kerja keras di negara mayoritas dengan dakwah ormas yang begitu besar, saya kira tidak sebanding dengan apa yang antara ormas dan kegiatan yang dilakukan dengan hasil yang dibuat. Saya malah sangat mengapresiasi dan katakanlah kita bisa menilai bagaimana yang dilakukan Gontor malah jauh lebih efektif saya kira. Jadi contoh yang paling konkret yang barangkali yang bisa kita buat dari segi pendidikan yang membangun akhlak peradaban manusia itu, Gontor bisa jadi model buat kita. Tetapi barangkali yang dicanangkan oleh Habib mungkin lebih dari itu karena istilahnya revolusi. Barangkali ini yang kita tunggu sebenarnya, kata kuncinya ini, revolusi itu bagaimana bentuknya. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Saya mohon maaf kalau nanti harus saya meninggalkan lapangan diskusi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.